Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita di Bahas Santai bareng musisi. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Betul sekali. Adalah musisi dari Indonesia Timur yang lagunya akhir-akhir ini viral di secara nasional ya. Yang judulnya adalah, nanti kita dengarkan bersama. Dan tentunya bersama siapa musisi Indonesia Timur itu? Bapak atau kakak nih? Usman Hitu. Shiosaki tak lalu sakit, mengapa ale bikin begini? Tagal ale, bikin janji tapi perlente, tali cinta yang katong ikan nona cuma sampai di batas bicara. Betapung baju penuh dengan tinta, tinta itu sawang gurita. Siapa sangka syutagal cinta, kini beta yang menderita. Kamar di kasur naik Richard, jangan lupa beli hadiah. Mengapa nona hari tiga tinggal beta kawin dengan dia? Selamat Selamat malam, selamat datang. Malam kakak. halo, berjumpa dengan kita di sini. Kita santai-santai bareng aja ya, berbicara tentang musik ini ya. Betul sekali. Musisi Indonesia saat ini ya. Apalagi kita panggilnya apa nih? Kak, kakak, abang, atau bahasa Indonesia Timurnya lebih enak digunakan dengan sapaan apa nih? Abang aja. Abang, oh, abang. Tapi beda ya. Kalau manggilnya abang dari Indonesia Timur tuh abangnya gimana? Abang gitu. Abang. Iya. Kalau Sunda beda lagi. Abang gitu ya. Jadi kita manggilnya abang gitu ya. Abang Usman Hitu. Nah, Abang Usman Hitu ini merilis lagu ya, judulnya yang paling viral di Indonesia itu Malele. Ya. Nah, kita mau dengerin nih gimana ceritanya dari Abang Usman Hitu nih ketika merilis lagu Malele itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Saya berterima kasih dengan apa yang sudah disampaikan oleh kakak berdua. Ya, di mana hari ini saya bisa diundang sangat-sangat luar biasa. Jawaban yang saya harus sampaikan adalah judul Malele itu memang itu menceritakan tentang kisah seseorang wanita yang benar-benar disakiti. Bukan saja wanita sih sebenarnya, pria, lelaki yang sudah disakiti, dan akhirnya dibuatkanlah
judulnya Malele. Gitu kira-kira. Tapi sebelum kita lanjut ke Malelenya, Ya, kira-kira dari Abang atau Bung Usman bisa menceritakan kita sedikit nggak, berbagi dengan kita mulai dari perjalanan karir sampai menjadi penyanyi saat ini? Kalau dilihat kalau secara kepribadian saya kakak, jujur memang saya itu, aduh kalau diceritakan bisa mengeluarkan air mata. Sedih banget. Memang perjuangan saya itu pahit sekali hingga saya ke Jakarta merantau, saya melalang buana ke Indonesia Timur, bahkan ke Maluku Utara di Ternate. Terus sampailah saya ke Jakarta ini, aduh sangat luar biasa perjalanannya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kita bercerita yang santai-santai dulu ini ya, tentang musik tadi ya kan. Berhubungan dengan musik ya, Malele tadi. Tadi tentang tersakiti gitu, terinspirasi dari mana nih ceritanya? Kebetulan lagu itu juga awal mulanya itu ada salah satu produser saya di Jakarta, tinggalnya itu di daerah Jakarta Utara. Beliau ini adalah seorang panutan sebagai orang tua ibu bagi saya. Namanya Ibu Tuti Tanase. Beliau adalah salah satu produser lagu Malele. Kebetulan lagu itu juga saya tidak sangka sekali untuk bagaimana bisa disukai oleh banyak Indonesia Timur. Kenapa saya katakan? Karena pada saat saya ditawarkan rekaman itu, saya tidak tahu lagu itu, memang saya anggap bahwa lagu itu biasa-biasa saja gitu. Terus dulu masih zaman VCD ya, masih pakai kasetnya itu. Jadi lagu itu ditaruh di urutan ke beberapa di tengah lah, kalau nggak salah di urutan 5 atau 6 tuh lagu Malele itu. Tapi dengan adanya penjualan kaset yang kita lakukan di Maluku dan di daerah Papua dan sebagainya, di Maluku Utara, ya NTT segala macam itu, Manado, dan lagu itu booming seketika gitu. Itu merasa kebanggaan saya juga sebagai yang menyanyikan lagu itu. Gitu. Berarti memang lagu Malele ini populernya tidak hanya untuk di daerah Maluku dan sekitarnya ya, tapi untuk meluas ke daerah-daerah sekitar Indonesia Timur semuanya ya pada awalnya sekali, ya, pada awalnya keluar lagu ini ya. Iya. Wow, luar biasa sekali itu ya. Harapannya apa nih yang lebih untuk lagu Malele sendiri ini? Harapannya sih simple sih sebenarnya kakak, karena lagu ini saya juga bangga karena beberapa stasiun TV bahkan dari peserta-peserta ya, contohnya mungkin di Indonesian Idol kemarin itu, mereka ada beberapa peserta menyanyikan lagu saya. Oh, juga. ada yang membawakan juga ya. Itu kalau nggak salah ada penyanyi juga, salah satu peserta yang menyanyikan lagu saya itu. Jadi rasa bangganya saya itu bahwa lagu saya itu bisa dikenal juga dengan keseluruhan orang Indonesia, gitu. Seluruh Indonesia ya, kira-kira gitu Kak. Ya, sepertinya memang sudah tercapai ya. Iya. Dan sungguh perjalanan yang sangat luar biasa sekali berarti sampai ke titik itu ya. Iya. Abang Usman ini ya. Nah pasti bikin kita penasaran nih. Karena sudah sampai perjalanan sampai di titik itu ya. Apalagi sosok musisi yang dari Indonesia Timur yang tentunya juga jauh ya. Kalau dari kota Indonesia itu kan identiknya Jakarta ya. Nah industri musik juga ya ke Jakarta. Nah sampai musisi Indonesia Timur ini sampai dikenal secara nasional lagu Malele tersebut gitu ya. Itu pasti perjuangannya sangat luar biasa. Luar biasa Kak. Ya. Nah pasti ada perjalanan karirnya yang ditempuh ya. Pasti butuh banyak motivasi, Bisa kekuatan diceritakan dan sebagainya boleh kita mungkin di mulai dari pertama kali memulai studio rekamannya di tahun berapa, perjuangannya mungkin bisa di sharing ke kita karirnya. sama Berat juga rekan-rekan sih musisi sebenarnya. juga. Kalau mau diungkapkan kita Nggak apa-apa, kita secara sharing. emosional juga nggak apa-apa, seperti kayak Karena justru kita sebagai musisi-musisi yang sekarang, kita memang harus belajar dari musisi-musisi yang lebih dahulu dari kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga mendengarkan pengalaman dari Bung secara langsung, biar bisa jadi mungkin bahan bakar dan motivasi ya untuk kita juga ya. bagaimana nih musisi-musisi yang ada perjalanan sekarang. karirnya. Baik, sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan ini
pukulan juga sih buat saya, gitu. Pukulan ke saya karena apa ya? Kalau diceritakan tentang karir sih sebenarnya pahit. Saya masuk Jakarta dari tahun 2001, 2002. Sesampainya di Jakarta itu, ya lingkupnya sangat sangat pahit sekali. Bahkan saya pernah ngamen dan saya juga, ya udahlah, nggak mau dikatakan bahwa pahit banget. Dan menjadi seorang penyanyi itu tidak gampang perjuangannya. Terus saya akhirnya memberikan motivasi yang baik dari para senior yang sudah mengenal saya pada saat itu. Salah satunya juga ada musisi yang sudah saya merasa kehilangan beliau, almarhum ayah saya, Bapak Yopi Latul, karena beliau itu salah satu orang tua yang benar-benar saya tidak bisa akan lupakan. Kenapa saya katakan? Karena setelah beliau menghilang dan sampai sekarang udah nggak ada lagi, saya itu menjadi beban hidup. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang bisa memadahi kita, generasi-generasi muda, untuk bagaimana musisi ini bisa lebih kita kembangkan lagi gitu. Ya saya sih mengharapkan bahwa generasi muda ini yang ke depan lagi, bila mana mereka bisa menjadi seperti senior kita, ya mungkin memberikan contoh-contoh yang baik buat generasi-generasi yang berikut yang nanti akan bisa berkembang gitu. Itu sih harapan saya kira-kira. Dengar-dengar ya apa Abang Usman Hito ini juga atas binaan atau memang dikembangkan gitu secara dipelihara langsung gitu atas binaan sehingga menjadi berkembang seperti ini. Karirnya. Saya sih apa ya kakak? Berat sekali kakak. Maksudnya gini kak. Karena apa yang menjadi saat ini saya berdiri di tengah-tengah para musisi baik junior maupun senior itu karena memang saya itu berada dalam lingkungan senior-senior saya yang beragama Nasrani. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lama hidup di gereja. Kalau saya lihat di gereja saya hidup hampir 8 tahun dalam gereja. Saya berkarir, saya mengabdi, ya sebagaimana bisa karir saya ini bisa dicapai gitu. Ya salah satunya di bapak angkat saya, almarhum Om Yopi. Nah di situ saya dikenalkan dengan salah satu musisi senior saya yaitu Bapak Otis Lololia. Beliau adalah salah satu orang tua angkat saya di Tanjung Priok pada saat itu. Beliau yang membina saya dan memberikan pandangan-pandangan musik, pandangan-pandangan berkarir bahwa kamu itu harus seperti ini. Karakter kamu jangan dirubah-rubah. Karakter kamu tuh ya pegang dengan karakter itu, jangan mengikuti karakter orang lain. Cukup punya kamu sendiri. Nah ini yang menjadi motivasi saya agar bagaimana Tuhan memberikan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya punya multi talent ini ya sampai saat ini saya pergunakan dengan baik, kira-kira begitu. Tentu banyak sekali pembelajaran yang diambil dari betul almarhum sekali, Kakak. Bapak. Betul sekali. Yopi Latul ya. Mungkin apa yang paling berkesan pembelajaran yang diambil dari? Yang berkesannya itu adalah karena beliau ini adalah senior, panutan bukan saya sendiri, musisi-musisi baik musisi timur yang lain. Karena Bapak ini mengajarkan saya jangan sekali-sekali meniru karakter orang. Cukup jati diri kamu sendiri gitu. Luar biasa. Jadi beliau sampaikan, Usman, kamu tetap berkarir tapi jangan mengikuti gaya orang. Tetap gaya kamu sendiri. Itu yang perlu dipetik juga oleh seluruh musisi Indonesia sekarang ya. Pastinya ya. Karena memang bagi beberapa, termasuk saya juga ya, karena kan saya dari, lahir dari keluarga orang Indonesia Timur. Memang almarhum Om Yopi Latul ini udah bagi kita orang Indonesia Timur tuh udah jadi seperti legend kalau untuk kita ya.
Memang ada beberapa nama besar yang lain seperti Om Bluri Marantika dan lain-lain, tapi Om Yopi Latul ini memang salah satu legend yang lahir dari Indonesia Timur. Kira-kira untuk Bung Usman itu sendiri, ada nggak visi dan misi yang pernah disampaikan oleh almarhum Om Yopi Latul untuk Bung Usman yang bisa diteruskan ke kita, generasi yang sekarang gitu mungkin? Kalau pesan Bapak sih buat saya, jangan bosan-bosan berkarir. Tetap melaju dengan kemampuan sendiri. Jangan mendengar dari bisikan siapapun, tunjukin jati dirimu. Itu pesan Bapak. Luar biasa. Menjadi karakter sendiri, Menjadi karakter terus sendiri. jangan bosan-bosan berkarya. Itu menjadi catatan buat seluruh musisi Indonesia Pastinya. pasti ya. Nah ini pembelajaran yang sangat luar biasa juga yang diambil dari Bapak almarhum Yopi Latul, yang mana juga Bapak dari Abang Usman itu ya. Kira-kira dari perjalanan Abang Usman ini ada keputusan paling tersulit kah yang pernah diambil untuk Keputusan tersulit itu yang mungkin yang kemarin yang tadi mungkin saya sampaikan, bahwa saya pernah berada dalam lingkaran keluarga saya yang orang Maluku non Muslim. Nah, ini yang menjadi satu berat buat saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena maaf kita sebagai seorang musisi Maluku itu kan jarang yang dikenal itu, karena saya berasal dari Muslim. Kebanyakan kita dari Maluku itu mengenal keluarga kita dari basudara kita, keluarga kita dari non Muslim. Nah ini yang menjadi satu beban buat saya. Tetapi saya yakin karena kita orang Indonesia Timur tuh, terlebih khusus lagi orang Maluku. Orang Maluku itu mereka saling penyayang. Baik siapapun dia, jangan dilihat dari kulitnya, wajahnya, sangarnya segala macam. Tapi orang Maluku itu di ibarat kata potong di kuku, rasa di daging. Nah itu orang Maluku. Nah saya berada dalam lingkaran itu yang menjadi saya satu catatan besar untuk saya itu, karena saya hari-hari nyanyi lagu non Muslim. Saya nyanyi lagu rohani. Bahkan saya belajar tentang bagaimana penyampaian lagu yang indah, bagaimana bisa orang-orang yang mendengarkan saya nyanyi itu bisa diterima dengan baik. Itu yang menjadi satu beban buat saya. Dan saya jujur, saya berdiri sampai saat ini, saya menjadi seorang penyanyi. Bukan saya mampu, tidak, tapi saya berterima kasih sama senior-senior saya yang sudah mendahului saya. Mereka yang mengajarkan saya sampai saat ini saya bisa menjadi seorang penyanyi. Tapi saya rasa mungkin Abang Usman ini memang berprinsip juga Bhinneka Tunggal Ika Iya, ya. iya. Jadi memang beraneka ragam agama, budaya dan suku, tapi kita tetap satu profesi, satu passion, satu karya. Jadi ya tidak ada perbedaan atau tidak ada batasan dalam hal itu ya. Sampai sekarang juga bisa menjadi penyanyi nih. Nah, dari kapan nih? Tahun berapa sudah mulai bernyanyi? Kalau saya sih bernyanyi dari masih kecil. Saya masih kecil saya bernyanyi, tapi tidak disangka-sangka kalau memang saya menjadi penyanyi yang bisa dikenal sama masyarakat Timur. Tapi memang orang Indonesia Timur itu kan punya potensi yang luar biasa ya, terutama dari sisi suara. Banyak kan penyanyi-penyanyi Indonesia Timur yang memang suaranya wow gitu kan. Dan rata-rata memang penyanyi Indonesia Timur itu suaranya halus, range-nya tinggi, dan sangat enak untuk didengar. Dan memang banyak sekali talent-talent yang ada dari Indonesia Timur tentunya, yang sekarang juga melalang buana ya di dunia musik Indonesia tentunya. Iya. Sampai detik ini ya, berarti sekitar berapa tahun ini perjalanannya ya? Saya mengenal musik itu mungkin pada saat orang Indonesia Timur mengenal itu dulu lagunya masih yang dikenal itu Parcuma. Oh iya Parcuma. Parcuma, terus yang dinyanyikan oleh Bapak almarhum Poco Poco. Poco-poco. Jadi ya itu seperti itu lagu-lagunya. Jadi saya memang mengenal musik dari sejak itu. Jadi akhirnya saya masuk Jakarta. Ikutilah saya sama senior-senior saya ke dunia musik itu. Ya, pasti perjuangannya harus Luar kita biasa. juga pelajari juga ya, untuk semua musisi juga ya. Dan tentunya untuk sampai ke situ pasti ada prosesnya, Ya, membuat
lagu ya, ada prosesnya dalam membuat lagu, menciptakan lagu yang berawal dari inspirasi mungkin ya, ide yang keluar kemudian terinspirasi kemudian menjadi sebuah karya. Nah, ketika sudah menjadi sebuah karya lalu diaplikasikan ke dalam rekaman ya. Mungkin sudah banyak sekali mungkin mengenal studio rekaman itu dari tahun berapa? Iya, dari tahun semenjak saya masuk Jakarta itu. Jadi masih zaman pita, masih Tahun berapa pita. kira? Kalau dilihat pakai kaset ya, masih pakai pita-pita itu. Jadi kalau sekarang kan udah teknologinya udah canggih. Nah, yang pakai kaset itu tahun berapa nih, Abang Usman? Mungkin 2000. adik-adik kita lagi dengerin juga, nggak tahu tuh tahun berapa. Itu kalau nggak salah 2002, 2003 itu. Oh iya. Oh, itu pakai kaset itu Masih pakai Masih pakai kaset pakai kita. kaset. Oh, oke. Terus yang menjadi satu saya punya inspirasi dan penyemangat itu pada saat tahun 2002 saya mengikuti The Next Indonesian Idol. Wow. Berarti di Indonesian Idol yang era-era pertama ya berarti ya? Pertama atau kedua? Jadi saya ikut itu jatuh terus tuh. Gugur lagi. Tapi coba lagi. Berapa Coba kali? lagi. Udah banyak. Ya, banyak ya. sekali. Tapi memang harus pantang menyerah ya. Pantang menyerah untuk ikut terus ya untuk Indonesian Idol itu. Berarti pas jadi golnya di tahun 2002 itu. Saya golnya itu dengan peserta kalau nggak salah itu Rini. Oh, Rini Idol. Ya, Rini Idol. Kayaknya ada Karini di sana lagi nonton. Mudah-mudahan saja. Halo Karini, nanti mudah-mudahan saja harus Rini bisa. Teman-teman nonton seangkatannya masih ada yang ingat ya? yang dari Indonesian Waktu Idol audisi semuanya bareng-bareng nonton harus waktu nih itu, ya ya kan? kan? Ya audisi bareng sama Kak Usman Hitu. Nah, jadi tahu juga kita ada di Basa Basi. Nah, gitu. Nah, buat Kak Usman Hitu, dengar-dengar kita juga sempat ya tahu kalau ada waktu itu sempat viral ya dengan artis penyanyi dangdut. Nah, penyanyi dangdutnya siapakah itu? Penyanyi dangdutnya Ayu Ting Ting ya. Nah, itu Kira-kira gimana bisa tuh diceritakan ceritanya? sedikit tentang apa yang Awal terjadi di mulanya waktu sih memang jujur saya juga nggak tahu tuh bisa seperti itu. Jadi pada saat itu ada keluarga saya mengajak ke tempat karaoke Mbak Ayu di satu usahanya dia di Depok. Saya ke situ dengan keluarga, kita santai bareng, kita ya kita karaoke bareng lah. Lagi akhirnya kita santai-santai, muncullah saya disuruh, ayo kamu nyanyi gitu, kamu kan penyanyi gitu kan. Tapi karena saya merasa bahwa udahlah ini keluarga yang nyuruh, akhirnya saya bukalah lagu tersebut. Saya ketik, nyanyi lagu itu. Pas saya nyanyi, mau nyanyi saya muncul, kok lagu saya ada gitu. Betul. Oh, Kok berarti ada keluar di situ. langsung di layar Di gitu situ ya? menjadi satu pertanyaan besar tuh untuk saya tuh. Kenapa kok lo bisa ada di karaoke Mbak Ayu gitu? Wih, siapa yang masukin ya gitu? Siapa yang naruh lagunya gitu? Nah di situ yang menjadi motivasi saya akhirnya saya mencoba. Kaget juga sih viral, viral juga dengan adanya menggugat salah satu artis dangdut Mbak Ayu Ting Ting. Gitu. Nah, dari situ melayangkan somasi juga ya. Nah, kalau menurut kita juga kedatangan nih, berarti kita harus lihat dari sisi hukumnya mungkin ya. Dari sisi hukumnya. Nah, kita lihat sisi hukumnya dari siapa? Mungkin kita sekarang juga kedatangan narasumber Narasumber kita juga yang ya. kedua. Narasumber kita yaitu salah satu sekjen dari salah satu partai yang juga nanti siap untuk menghadapi ikut serta dalam pemilu tahun 2029. Nah, siapakah itu? Beliau adalah Bapak Muhammad Darmin Ali. Selamat datang Bapak Darmin. Siap Mbak. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam, selamat bergabung bersama Iya, kita. terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mengundang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau waktunya agak telat datangnya tadi. Kalau saya melihat tentang jurus musik di tanah air, memang ya itu harus istilahnya dipilah, lalu kemudian dia harus rapi. Sudah punya organisasi kok kalau nggak salah, Bung Usman ya. Ada organisasinya, sehingga kalau kemudian memaknai karya seseorang atau kemudian memakai karya itu, ya harus seizin
dan itu dicantumkan dalam sebuah nota kesepahaman yang disebut dengan MOU. Seperti itu Mbak ya. Itu yang bisa menjadi landasan kuat ya. Dan itu akhirnya yang membuat jadi tolak ukur dari Abang Usman ini jadi menang ya ketika melayangkan somasi ke Kak Ayu Ting Ting ya. Wah, bukan menang sih sebenarnya, Jadi lebih belum ada juga pertemuan. Namun bagi saya motivasi itu perlu kita lakukan karena sebagai anak muda punya keberanian. Tapi memang di saat itu beritanya memang lagi up gitu ya, sampai kalau nggak salah ada teman-teman dari pers juga yang ikut datang Iya, untuk banyak sih menanyakan apa teman-teman. yang sebenarnya Ya, terjadi menanyakan. mungkin ya. Ya saya kira teman-teman pers lebih memahami lah dengan hal-hal seperti Betul itu. sekali. Namun ya kalau saya berbicara tentang jalurnya ke seniman ya. Namun kalau berbicara terkait hukum ya itu mungkin kembali ke pengacara atau kuasa hukum saya yang nanti mengetahui semua itu gitu. Tapi kalau dari segi karena Bung Usman ini kan sebagai seorang pencipta lagu juga kan, ada rasa yang bagaimana nggak ketika mendengar ada sebuah karyanya yang ada diputar tapi tanpa si izin Bung Usman. Kira-kira perasaan apa yang timbul waktu itu? Kalau saya sih welcome ya, maksudnya siapapun mereka yang menyukai lagu itu ya sah-sah saja, itu haknya mereka. Namun sebagai seniman, musisi kita harus patut menghargai orang gitu. Betul. Karena apa? Karena kita bikin lagu itu kita memberikan inspirasi kita, bahkan kita ciptakan sesuatu yang karya itu waduh sangat sulitnya tuh. Iya benar. Apalagi di era itu teknologi belum semaju sekarang ya. Jadi memang nggak seperti zaman-zaman sekarang yang teknologinya sudah berkembang, kita bisa recording dengan mudah. Karena memang di era-era tahun itu memang agak susah ya. Kita sebagai pencipta lagu pun kadang kita kirim demo ke beberapa label pun nggak langsung direspon pada waktu itu, benar ya. Paling ya seperti tadi Bung Usman bilang, kadang karyanya ditumpuk-tumpuk, nanti entah tahu kapan baru dihubungin gitu. Karena kita semua pernah ada di masa itu ya, di era Saya itu. kira mungkin Abang Kuede bisa menjawab semua kali ya. Ya, Silakan Pak. kalau saya melihat perjalanan sebuah tim musik di tanah air ini, mulai dari zaman yang namanya Bung Roma di zaman itu, sampai hari ini di kawan-kawan adik-adik yang lagi muncul, itu semua tidak terlepas dari yang namanya konsistensi. Betul. Ada namanya konsistensi dalam sebuah ilmu. Itu dalam diri seseorang yang menjiwai sebuah seni, dia harus konsistensi. Sehingga karya dan diri motivasi dia itu tercipta. Jiwa karsa dia. Itulah, saya yakin Bung Usman ini kalau bisa kemudian konsistensi itu tetap berjalan, saya percaya bisa akan menjadi sebuah fenomenal terbaik di tanah air ini. Seperti kawan-kawan yang lain, si Ahmad Dhani, apa semua itu para rekor-rekor musik ya, udah pada pergi, terus muncul lagi, itulah simbiosis ya. Dan soal musik itu bukan cuma di Indonesia, Tapi di seluruh di dunia. belahan dunia semuanya itu orang suka, karena itu adalah sebuah karya yang kemudian diciptakan lalu kemudian diperagakan. Nah, itu dinikmati. Ya ini sisi-sisi ini yang harus saling menghargai dan saling menghormati, seperti apa yang kejadian tadi Mbak sampaikan ya. Seberapa yakin menurut menurut Bung Darmin ini seberapa yakin dengan seni dan budaya di tanah air nih? Yang sedang berjalan menurut Bung Darmin. Ya kalau saya sih gini aja, ketika orang-orang kita yang di dalam negeri ini mampu untuk bisa membawa diri, mengilhami diri dan menciptakan diri yang sukses, percaya saya bahwa mereka itu membawa diri ke tujuan yang sukses. Tapi manakala kawan-kawan ya, personel-personel seni itu dia nggak mampu jaga diri, maka dia pasti redup. Banyak kok grup-grup band yang pasti pas lahir seperti jamur tiba-tiba redup, ya kan? Itu karena nggak dijaga.
Tapi kalau konsistensi yang saya harapkan pertama tadi itu ada, percaya saya itu akan ya seperti Rhoma Irama lah, ya kan? Iya. Atau Iwan Fals yang udah sampai tua sekarang. Banyak Tapi ya tapi ini menarik ya, maksudnya dari backgroundnya Pak Muhammad Darmin yang sebagai seorang politisi bisa bertemu dengan Bung Usman Hitu ya sebagai seorang musisi juga. Kira-kira bisa berbagi ke kita nggak sih gimana ceritanya Kak, bisa bertemu atau mungkin berkenalan baik? Kalau Karena ini saya- beda bidang ya maksudnya kita lihat dari Tapi sisi sebenarnya kita juga background itu beda bidang ya. sebelumnya juga kita harus ini sampaikan juga nih yang belum tahu nih, Bung Muhammad Darmin Ali ini adalah salah satu sekjen Betul. dari salah satu partai yang akan Siap. di pemilu 2029 ini Insya Allah, ya. Dan insya Allah. beliau adalah berasal dari Buton, Pulau Buton. ya, Pulau Buton dan memang terlahir dari sana ya, seperti itu. Nah, pasti ada perjalanan Ya, yang bisa mau kita diceritakan ketahui sedikit. terlebih dahulu nih Oh, gitu. dari Bung Buton ini Ya, sampai perjalanan apa itu? Perjalanan Ya, karirnya. perjalanan ya, karirnya siap. sampai ke sini. Tentu banyak perjuangan yang dilakukan. iya. Setiap orang kan punya seperti kita berjalan di atas aspal pun juga ada banyak kerikil-kerikil Oke, mungkin oke. ya, banyak sekali yang rintangan-rintangan, hambatan dalam perjalanan sampai sekarang menjadi sekjen. Menurut kami untuk usia Bapak masih termasuk muda ya untuk Siap, menjadi siap. sekjen. Nah, pasti ada kerikil-kerikil tajam yang dilalui. Nah, boleh berbagi cerita Bisa kepada ceritakan kita di sedikit. sini. Ya, terima kasih Mbak ya, Mas. Tadi udah sebut ya, aspal. Bisa aspal, Ya. bisa. Aspal Atau itu- apa ya kita Enggak. bikin Aspal konot, itu ininya, dari Pulau Buton. Pulau Buton. kiasannya. Penghasilnya. Nggak ada tempat lain. Pas Di banget dunia ya, ini hanya berarti. di- Pas banget dari Sebenarnya nggak Aspal. sengaja saya. Yang sekarang juga lagi viral itu. Jadi gini Mbak, makasih banyak ya. Iya. Saya sejak menamatkan diri di sarjana pada tahun 2004, Mei itu saya langsung OTW Jakarta. Sejak itulah saya menginjakan kaki Jakarta 2004 ya. Lalu lanjut ke pasca sarjana saya di Universitas Negeri Jakarta. 2 tahun kemudian saya ambil program lanjutan. Tapi ya namanya Mbak tadi sampaikan kerikil hidup itu luar biasa. Kita makanya kalau saya melihat perjalanan saya, ya Allah sudah menghendaki di tahun usia saya yang 27 itu saya nikah.